Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sedagi kegiatan hari ini di pagi hari, ini aku habis anterin pas suami ke depan. Aku bukain gerbang, karena kalau di jam segini tuh biasanya masih ditutup gitu gerbangnya teman-teman. Jadi aku bukain dulu. Terus kalau pas suami udah berangkat, ini aku baru mulai untuk beres-beres. Tadi untuk sarapan sih seperti biasa ya teman-teman, aku tuh sering banget bikin nasi kuning. Jadi kayak bikin nasi kuning tuh seminggu sekali, kalau enggak ya 2 minggu sekali gitu. Oke, ini aku mau beresin dulu untuk area carport atau area teras, karena ini berantakan banget, jadi aku mau rapihin. Dan ini juga sendal banyak yang berantakan, karena semalam itu para anabul pada tidurnya di luar. Terus mereka tuh kayak ngejar-ngejar kecoa gitu teman-teman. Jadi acak-acakan gitu untuk sendal, karena mungkin sama mereka tuh kayak ngejar-ngejar kecoa, terus jadinya acak-acakan. Nah, ini untuk motor yang satu aku keluarin dulu biar aku beberesnya lebih leluasa, dan yang dua itu ada di depan kolam ya teman-teman. Ini ada kucing yang sering ke rumah, dia minta makan, tapi nggak tahu itu kakinya tuh agak sakit, makanya kalau jalan tuh dia agak pincang gitu. Nah, setelah selesai nyapu, aku lanjut ngepel. Untuk bagian area rumah sih belum aku beresin teman-teman. Jam 3 aku udah bangun, tapi untuk beberesnya tuh yang cuman asal aja ngerapi-rapihin. Untuk kayak sofa berantakan aja sih teman-teman. Untuk area dapur juga belum aku rapihin. Pokoknya ya seperti ini aja ya teman-teman. Pagi hari tuh rumah selalu berantakan, walaupun aku nggak punya anak kecil, tapi ya tetap aja namanya ada kehidupan, pasti berantakan. Udah selesai, ini aku masukin lagi motornya. Terus ini aku mau lanjut, mau beresin dulu untuk area tempat tidur karena belum aku rapihin. Nah, ini ada kimchi yang nemenin aku beberes teman-teman. Untuk kegiatan aku hari ini lumayan banyak banget. Aku mau nyuci baju, mau beberes, terus nanti tuh aku pengen bikin morning shot setelah aku selesai beresin tempat tidur. Karena untuk jus morning shot aku tuh udah habis teman-teman, karena aku waktu itu kan bikinnya sekitaran untuk 3 harian. Karena udah habis, jadi aku mau buat lagi, dan sekalian juga mau bikinin buat kakak. Dia katanya kepengen, ditambah dia lagi anget gitu teman-teman badannya dari kemarin. Jadi sekalian aja mumpung lagi ada buah-buahan. Dan aku emang udah stok gitu ya untuk buah-buahannya, biar aku tuh sering-sering minum jus teman-teman. Oke, ini tempat tidurnya aku rapihin terlebih dahulu. Berantakan banget ya, biasa kalau lagi ada pas suami. Gak tahu kenapa ya, kalau para bapak-bapak itu kalau tidur ya berantakan banget. Kalau aku sendiri sih yang tidur tuh nggak yang terlalu berantakan, tapi nggak tahu kenapa ya kalau para lelaki mah kayak gitu. Tapi katanya sih bukan hanya suami aku doang. Dulu juga banyak yang komen, iya kenapa ya teh kalau lelaki itu tidur kok berantakan banget gitu kasurnya. Terkadang sampai spraynya itu terlepas. Oke, udah rapi. Ini lanjut deh, aku mau ambilin untuk cucian kotor karena aku mau nyuci. Mudah-mudahan hari ini tuh semua kerjaan selesai ya. Semua kerjaan yang aku planningin gitu, mudah-mudahan kekejar gitu ya. Bisa dikerjain semua dalam satu waktu. Nah, ini aku mau kupasin dulu untuk wortel. Jadi untuk hari ini lumayan banyak untuk buah-buahannya. Aku tambahin wortel biar ada sayurannya, karena aku jarang makan sayur teman-teman akhir-akhir ini, karena males kalau misalnya nyayur itu apa ya, anak-anak tuh jarang makan teman-teman. Jadi di jus aja ya. Terus nanti juga aku kepengen ditambahin kayak sayuran pakcoy. Nanti kalau aku belanja, aku pengen beli gitu teman-teman. Karena aku belum belanja, jadi ya udah yang ada aja ya teman-teman, aku bikin jusnya. Untuk jus morning shot kali ini aku pakai buahnya kayak sunkist, terus jeruk lemon, pakai tomat, pakai wortel, pakai apel juga.
Tapi kalau tomat termasuknya buahan atau sayuran sih teman-teman. Nah ini aja ya. Nanti untuk si kakak paling aku pakainya jeruk sankis, buah apel sama tomat, nggak aku tambahin wortel karena takutnya dia nggak mau. Jadi pakai buahan yang 3 itu aja. Tapi nanti aku mau kasih coba untuk jus yang lain ya, biar dia mau teman-teman. Karena ini dia baru pertama kali gitu aku campur-campur. Tapi ini sih pas aku dubbing udah kakak cobain, katanya enak sih teman-teman. Nanti mau aku tambahin wortel aja kalau misalnya buat lagi. Ini untuk jeruknya aku kupasin ya untuk bagian kulitnya biar dia nggak pahit. Untuk bikin jus morning shot kayak gini nggak perlu pakai buah-buahan yang mahal-mahal ya teman-teman. Pakai tomat aja, terus nanti ditambahin ketimun atau pakcoy. Boleh juga ditambahin kayak apel malang, itu juga bisa banget. Jadi disesuaikan aja. Ini aku juga sih disesuaikan dengan buah-buahan yang ada di rumah. Kayak jus tomat juga itu bagus banget untuk kulit, tinggal tambahin aja kayak wortel atau ditambahin nanas juga enak banget. Sekarang juga kan kayak tomat udah mulai turun gitu ya harganya teman-teman. Sekarang harganya cuma 12.000. Oke, ini aku mau bikin dulu untuk morning shotnya. Ini aku pakai slow juicernya dari Miku. Ini slow juicer andalan aku banget karena kalau bikin kayak jus pakai slow juicer ini kita tuh kayak nggak perlu untuk nyaring-nyaring ampasnya, karena kayak ampas sama jusnya itu akan terpisah teman-teman. Untuk dayanya ini cuma 100 watt aja. Terus untuk hopper corongnya juga ekstra besar, 103 mm. Nah karena hopper corongnya itu ekstra besar, jadi kayak buah-buahan tuh nggak perlu dipotong-potong. Kayak apel juga bisa langsung masuk aja teman-teman. Untuk kapasitas cangkir jusnya 0,77 liter, dan untuk cangkir pomade-nya itu 0,63 liter, dan untuk pisaunya itu berbentuk J. Nah ini aku jusnya buatin dulu untuk si kakak, baru nanti untuk karena aku lebih banyak gitu variasinya. Nanti aku pakein lemon, terus nanti ditambahin sama wortel juga. Kalau kakak ini aku nggak tambahin lemon ya teman-teman, karena dia nggak suka gitu kalau misalnya asam. Tapi ini kalau teman-teman gak suka sama yang rasanya terlalu asam, nggak usah ditambahin lemon. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Nah ini untuk kakak udah selesai. Sekarang lanjut bikin untuk aku. Oh ya, untuk bahannya teman-teman jangan khawatir karena ini tuh sudah aman banget, berbahan tritan dan multifungsi, menghasilkan jus lebih tinggi sampai 98%, BPA free dan FDA approved, baby food grade, dan ini juga bisa mengurangi oksidasi dan mudah juga untuk dibersihkan ya untuk slow juicernya. Untuk suara slow juicer ini juga nggak berisik sama sekali, dan pastinya antibakteri, anti bau, dan anti karat. Untuk desainnya juga estetik banget. Pokoknya kalau Miku itu nggak pernah gagal deh teman-teman sama produk-produknya, selalu bagus. Terus untuk desainnya estetik, dan untuk warna-warnanya tuh kayak nggak ada yang niruin gitu, ciri khas Miku banget teman-teman. Untuk warna slow juicer ini ada 3, ada milky white, terus ada sakura pink, dan warna iris lilac. Nah ini aku udah selesai ya untuk bikin slow juicernya. Ini untuk ampasnya kering. Pokoknya dia tuh menghasilkan jus lebih tinggi, 98% teman-teman. Nah ini tinggal aku masukin aja ke dalam botol. Ini yang ukurannya 50 ml. Tinggal aku minum aja nanti besok pagi pada saat perut kosong. Ini harusnya stoknya untuk 6 hari ya. Cuman kalau aku kadang minumnya tuh sekali minum 2 botol teman-teman. Nah ini udah selesai, aku masukin aja ke dalam chiller. Dan buat teman-teman yang mau samaan, nanti link pembeliannya aku akan simpan di deskripsi seperti biasa. Untuk harganya 1,3 juta. Oke, ini aku lanjut lagi. Setelah selesai aku bikin morning shot, ini aku lanjut mau bikin telur dadar. Karena tadi tuh aku bikin telur dadarnya untuk pak suami aja. Dan sekarang ini untuk sarapan aku, adik aku sama si kakak. Aku goreng tempe sama telur dadar. Nanti telur dadarnya mau aku potong-potong teman-teman. Untuk sayuran di kulkas aku tuh udah pada habis. Paling tinggal kayak ada wortel sama kayak ada kol aja. Karena aku emang belum belanja lagi teman-teman.
Nah ini untuk tempenya udah selesai. Ini tuh untuk sarapan aja, untuk makan sore nggak tahu, mungkin nanti beli aja. Ya kalau aku kayak gitu kebiasaannya, kalau bikin sarapan pagi gitu ya, masak untuk sarapan pagi aja, sorenya biasanya beli teman-teman. Dan aku ya kayak gitulah, terlalu rajin banget gitu sama masak. Nah ini aja ya teman-teman untuk sarapan aku sama anak-anak. Terus ini sekarang lanjut, aku mau nyuci baju karena ini lumayan banyak, ada 2 spray juga. Aku mau rendam terlebih dahulu karena ini banyak banget baju-baju yang putih, apalagi seragamnya kakak, dan ada juga spray aku yang warna dasarnya itu putih. Dari tadi kayaknya aku ngoceh-ngoceh sampai lupa nanyain kabar teman-teman siang hari ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Dan gimana juga nih persiapan untuk bulan Ramadannya, udah pada belanja apa aja? Apakah udah ada yang belanja kayak minuman gitu ya, kayak minuman-minuman kayak marjan atau ABC squash gitu. Kalau aku ini belum belanja gitu ya pada saat video ini dibuat, nggak tahu nih. Kayaknya jadwal kerjaan aku tuh masih banyak banget, belum sempat untuk pergi keluar rumah. Mungkin besok atau lusa lah aku belanja teman-teman. Nah ini sekarang aku lanjut mau beresin untuk dapur, lumayan berantakan. Sambil aku ngerendam baju. Tuh banyak banget teman-teman untuk cuciannya. Di luar juga teduh, kayaknya nggak ada matahari, tapi aku tetap nyuci karena udah banyak banget untuk cuciannya. Paling kalau nggak ada matahari ya paling 2 hari lah baru kering. Nah ini untuk piring-piring yang udah aku cuci waktu jam 3 pagi. Ini sebelumnya belum kering, makanya ini sambil aku susun ke tempat rak piring, ini sambil aku lap-lap. Karena ini rak piringnya kalau misalnya nyimpen yang basah suka agak berjamur gitu teman-teman. Jadi kalau nyimpen tuh harus benar-benar kering gitu. Kalau teman-teman siang hari ini pada masak apa untuk bekal anak-anak, untuk sarapan anak-anak? Kalau aku mah ya nggak tahu kenapa ya sama yang namanya masak tuh kurang hobi gitu teman-teman. Tapi ya gitu tetap masak walaupun nggak hobi masak. Karena kalau beli terus juga suka bingung kan teman-teman, itu lagi. Untuk sarapan juga paling nasi uduk, nasi kuning, ketoprak. Nah kayaknya adik aku juga udah mulai bosen ketoprak. Jadi ya udahlah masak nasi kuning aja tadi. Untuk nasi kuning juga sebenarnya aku udah bosen. Cuman kalau kakak itu nggak ada bosannya, dan aku juga kalau nanya pas suami nanti sarapan mau dibuatin apa, ya dia paling bilangnya bikin nasi kuning aja. Nasi kuningnya juga yang simple, pakai bumbu racik, nanti tinggal ditambahin minyak sayur, terus ditambahin kayak daun salam, daun jeruk, dikasih serai, terus nanti ditambahin kayak garam sedikit, karena aku pakai bumbu raciknya tuh sedikit aja teman-teman. Dan untuk nasi kuning aku tuh nggak pernah pakai santan, jadi ditambahin minyak aja sebagai pengganti santan, karena biar lebih sehat gitulah. Karena kalau pakai santan tuh emang terlalu berat gitu ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau pakai santan ya nggak masalah banget, disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Aduh ini aku sampai ngos-ngosan ini ya dubbingnya. Sekarang ini aku lanjut mau nyupir, nyuci piring lagi. Jangan bosan-bosan lah ngelihat aku nyuci piring, karena emang seperti ini aja. Nyuci piring sehari bisa 3 sampai 5 kali kayaknya ya dalam sehari. Apalagi kalau masak itu banyak banget cuciannya. Kalau beberes kayak gini aku ditemenin sama berita-berita dari Palestina teman-teman. Aku masih setiap hari masih ngikutin sambil mendoakan supaya mereka bisa merdeka lah di tahun 2024 ini, amin. Jadi nggak tahu kenapa aku tuh ya suka berharapnya kalau nonton berita itu mendapatkan kabar gembira dari mereka. Apakah ada yang sama kayak aku nih teman-teman?
Nah ini udah selesai untuk cuci piringnya. Seperti biasa tinggal dilap-lap aja nih untuk bagian sininya. Nah nanti aku pengen ganti nih teman-teman untuk kertas sipnya karena ada yang rusak. Rusaknya itu waktu itu sih pas ngebenerin yang bocor itu bagian pipa sinknya teman-teman. Oke, singkat cerita dapur udah rapi, terus nyuci juga udah selesai. Ini tinggal aku ngejemurin. Nah teman-teman bisa lihat di luar itu teduh banget, udah gelap banget. Tapi ini aku kayak mau jemurnya tuh di sini sama nanti di bagian tembok gitu. Karena untuk cuciannya lumayan banyak. Kalau misalnya aku jemurnya di bagian tembok itu kayaknya nggak cukup. Karena ada 2 spray gitu. Akhir-akhir ini jadi kayak hujan terus lagi ya. Kemarin sempat ada matahari selama seminggu, lumayan panas juga. Tapi sekarang tuh udah mulai hujan lagi. Mudah-mudahan sih pas bulan Ramadan gak yang terus-terusan hujan banget ya, karena suka kasihan sama pedagang. Karena ada Mbak Yu aku juga yang dagangnya tuh sore ya teman-teman. Kalau hujan tuh emang udah bener-bener sepi banget gitu. Tapi mudah-mudahan sih hujannya juga membawa berkah. Kalaupun misalnya bulan Ramadan masih masuk musim penghujan, mudah-mudahan juga yang jualan laris manis terus ya teman-teman, amin. Kita mah hanya sebagai manusia ngikutin aja apa kata Allah ya. Walaupun bulan Ramadan masih masuk di musim penghujan, ya udah itu yang terbaik menurut Allah. Ya kadang kita ya suka serba salah ya teman-teman. Hujan terus salah, terus panas terus juga salah. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang selalu bersyukur ya, amin. Nah ini aku jemur-jemurnya udah hampir mau selesai. Setelah ini selesai aku mau makan karena udah lapar banget nih teman-teman. Ini udah lumayan siang. Dan untuk videonya sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman, amin.